Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin presentasikan tentang aliran yang terjadi pada saluran berpenampang terbuka, yaitu aliran subkritis, superkritis, dan kritis. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang energi spesifik, atau yang dirumuskan dengan E sama dengan Y plus V kuadrat per 2G. Maka jika kecepatan atau V merupakan atau sama dengan debit yaitu Q dibagi luas penampang yaitu A, maka energi spesifik dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan Y plus Q kuadrat per 2G A kuadrat. Maka dengan melihat bentuk rumus tersebut, maka jika suatu aliran dengan debit dan luas penampang di suatu aliran, maka besar kecilnya energi spesifik hanya dipengaruhi oleh perubahan kedalaman air, atau energi spesifik itu merupakan fungsi dari kedalaman aliran. Kemudian energi spesifik minimum, yang secara teoritis akan terjadi jika dE per dy sama dengan 0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 1 min V kuadrat per GD sama dengan 0, yang mana D ini adalah kedalaman hidrolik yang sama dengan luas penampang atau A dibagi lebar puncak yaitu T, atau bisa juga dituliskan dengan V kuadrat per GD sama dengan 1, atau juga bisa dituliskan dengan V per akar GD sama dengan 1. Adapun bentuk lain dari persamaan V kuadrat per GD sama dengan 1, itu bisa dituliskan dengan V kuadrat per G sama dengan D. Atau juga bentuk lainnya yaitu V kuadrat per 2G sama dengan D per 2. Seperti diketahui bahwa V kuadrat per 2G pada persamaan Bernoulli merupakan head atau tinggi kecepatan. Dengan bentuk ini, maka dapat dikatakan bahwa jika suatu aliran mempunyai energi spesifik minimum, maka besarnya head kecepatan itu sama dengan setengahnya dari kedalaman hidrolik. Kemudian ada juga yang namanya bilangan Froude. Bilangan Froude ini didasarkan oleh energi spesifik yang dijelaskan sebelumnya. Bilangan Froude ini adalah bilangan yang tak berdimensi yang menyatakan hubungan antara gaya gravitasi bumi terhadap gaya inersia yang dinyatakan dalam rumus VR sama dengan V kuadrat per GL, yang mana V kuadrat ini memiliki unsur gaya inersia dan GL ini memiliki unsur gaya gravitasi. Untuk saluran terbuka, nilai panjang karakteristik sama dengan kedalaman hidrolik. Dengan demikian, bilangan Froude sama dengan V kuadrat per GD sama dengan V per akar GD. Nah, seperti rumus yang energi spesifik tadi. Dengan demikian, bilangan Froude ini didasari oleh perhitungan energi spesifik. Bilangan Froude sama dengan V per akar GD akan membagi aliran menjadi 3, yaitu subkritis, superkritis, dan kritis. Aliran dikatakan subkritis apabila bilangan Froude kurang dari 1, atau pembilang kurang dari penyebut, atau V kurang dari akar GD. Dalam keadaan ini, gaya gravitasi bumi lebih menonjol sehingga aliran mempunyai kecepatan rendah atau aliran terlihat tenang. Kemudian aliran superkritis ini terjadi apabila bilangan Froude lebih besar dari 1 atau V lebih besar dari akar GD. Maka dalam keadaan ini, gaya inersialah yang sangat menonjol sehingga aliran memiliki kecepatan yang tinggi atau aliran terlihat deras. Yang ketiga yaitu aliran bersifat kritis.
yang apabila bilangan float itu sama dengan 1 atau V sama dengan akar GD. Bagaimana aliran tersebut terjadi pada saluran terbuka? Maka inilah gambar ilustrasinya. Suatu aliran menuju pada suatu terjunan. Saat masih jauh dari terjunan, yaitu di sini, saat masih jauh dari terjunan, air akan mengalir dengan tenang dengan kecepatan relatif lambat. Disinilah terjadinya aliran subkritis. Semakin mendekati terjunan, air mengalir semakin cepat. Aliran mendekati bibir terjunan ini merupakan aliran superkritis. Satu titik di antaranya merupakan aliran kritis. Di sini, maka grafik di samping ini menggambarkan energi spesifik aliran yang menunjukkan bahwa satu grafik merupakan satu debit. Grafik di atas garis putus-putus, yaitu di sini, itu merupakan aliran subkritis, dan grafik di bawah garis titik-titik ini merupakan aliran superkritis. Maka aliran kritis itu hanya terjadi pada satu titik saja, yaitu pada titik garis putus-putus. Pada sepanjang aliran ini, debit dan penampang saluran adalah sama. Dengan demikian, energi spesifik merupakan fungsi kedalaman. Gambar berikut ini atau gambar yang ini merupakan lokasi yang lain yang dapat mengilustrasikan aliran kritis. Suatu aliran melewati suatu bendungan atau dasar saluran yang ditinggikan. Seperti kejadian sebelumnya, aliran dimulai dari subkritis, kemudian kritis, dan hingga mendekati bibir bendungan menjadi aliran superkritis. Perubahan aliran juga terjadi jika penampang berubah dari saluran lebar menjadi saluran sempit. Kemungkinan pada saluran lebar terjadi aliran subkritis, dan pada penampang yang sempit terjadi aliran superkritis. Aliran subkritis dikondisikan supaya aliran dapat mengalir tanpa merusak dinding saluran, dan jika terdapat sedimen terlarut, maka sedimen tersebut dapat ikut terlarut tanpa menyebabkan pendangkalan saluran. Aliran superkritis dikondisikan seperti pada terjunan, seperti ini, sehingga akan terjadi loncatan hidrolik pada ujung terjunan yang merupakan peralihan dari aliran superkritis menjadi subkritis. Dengan peralihan tersebut, energi akan teredam sehingga aliran tersebut tidak merusak dinding dan dasar saluran. Ini merupakan kurva atau lengkung energi spesifik. Semakin bertambah besarnya debit, maka kurva akan bergeser ke atas. Pada kurva tersebut menyatakan bahwa satu nilai debit tertentu saat aliran kritis hanya terjadi pada satu kedalaman tertentu. Dengan logika tersebut, maka pernyataan dapat dibalik menjadi saat aliran kritis. Dengan mengetahui kedalaman aliran, maka debit akan dapat diketahui. Dengan demikian, maka aliran kritis dapat digunakan untuk mengukur debit aliran. Kemudian berikut ini adalah bangunan irigasi yang berupa bentuk alat ukur dengan tipe ambang lebar. Dalam pembuatannya, tipe ambang lebar ini memiliki dua macam. Yang pertama yaitu tipe ambang lebar yang mulut pemasukannya itu dibulatkan. Kemudian tipe yang kedua, alat ukur ambang lebar yang mulut bukaannya dibuat datar. Alat ukur ini akan mengondisikan aliran subkritis menjadi kritis dan superkritis. Pada bagian ini, aliran akan mengalami subkritis. Lalu pada bagian ini, aliran akan mengalami yang namanya aliran superkritis. Lalu pada bagian ini,
aliran akan menjadi kritis. Pada aliran kritis inilah papan duga sebagai pengukur kedalaman aliran dipasang. Dengan mengetahui pembacaan kedalaman air, maka petugas irigasi akan membuka tabel debit dan akan mencocokkannya dengan angka kedalaman aliran yang menjadi debit aliran. Alat ukur yang lain itu adalah tipe Cipoletti, yang mana alat ini berupa celah kontrol yang berbentuk trapesium. Kemudian ada juga alat ukur yang bertipe Thomson, celahnya berupa segitiga. Baik alat ukur Cipoletti ataupun Thomson ini sudah mulai jarang dibangun karena memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan alat ukur ambang lebar, yaitu biaya pembuatannya yang sangat mahal dan kemampuannya untuk melewatkan sedimen dan benda-benda yang hanyut itu kurang. Lalu pada celah sisi trapesium atau segitiga ini dibuat tajam dan setipis mungkin, sehingga bahan yang digunakan itu adalah logam yang tahan karat. Pada kenyataannya di lapangan alat ini atau besi ini, logam ini itu sering hilang dicuri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditambahkan silakan tambahkan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya, jangan saling menghujat. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.